Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Iit Mutmainnah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Merangin. Dengan fasilitator Ibu Hajah N. Popon Masriah SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Mismiyanti SPD. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-muridnya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, dan minat. Selain itu, guru juga merancang pembelajaran yang sesuai untuk murid-muridnya dengan harapan murid-murid tersebut akan merespon dengan baik pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif. 3. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 4. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. 5. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 6. Melakukan asesmen atau penilaian berdasarkan teknik penilaian, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Dan 7. Mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada 2 cara. Yang pertama, melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Dan profil belajar murid bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Cara yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada 3. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah isi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa di kelas. Diferensiasi konten dilakukan dengan menyesuaikan isi pembelajaran dengan tingkat kesiapan siswa dan menentukan metode pembelajarannya melalui profil belajar murid. Kemudian, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan aktivitas siswa, baik dilakukan dengan menyesuaikan keterampilan yang dimiliki siswa, serta tingkat kesulitan dan cara pencapaian yang berbeda. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Produk dalam pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Disiplin Positif, dan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Menurut saya, modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain saling keterkaitan. Keterkaitan modul 1.1 dan 2.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.